Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Selamat hari Kamis juga. Langsung aja di edisi kali ini gue akan bahas full 100% tim nasional Indonesia. Jadi ada banyak update yang menarik dalam 1-2 hari terakhir. Dan juga ada 3 topik di bahasan kali ini yang akan gue apungkan. Pertama soal pemanggilan 28 pemain oleh Sintayong dalam persiapan untuk menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nanti kita akan main tanggal 21 Maret ya. Kemudian yang kedua adalah proses naturalisasi dari 3 pemain yang baru aja berlangsung dengar pendapat dengan DPR. Dan yang terakhir adalah kabar dari Premier League, yaitu pemain Indonesia Justin Hubner yang baru saja mengukir rekor sejak ataupun histori ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi mungkin sebagian dari kalian sudah mendengar atau sudah membaca atau sudah mendapatkan informasi Willy Sintayong sudah resmi memanggil 28 pemain. Ya, nama-nama yang akan dipersiapkan untuk menghadapi Vietnam nanti. Dan ya mereka rencananya akan berkumpul full tanggal 17 Maret nanti untuk melakukan TC. Jadi kira-kira 3-4 hari. Ya, jadi ini menarik. Jadi nama-namanya nanti akan gue share di sini. Yang pertama adalah di bawah Mister Gawang, Hernando Ari tidak dipanggil, bukan mungkin ya, tapi memang dia masih ada mengalami masalah, kurang fit. Posisinya digantikan oleh Muhammad Adi Satrio. Ini penjaga gawang dari PSIS Semarang. Kemudian di lini belakang itu Sean Patinama juga kalau ini confirm cedera dari klub jadi Belgia juga sudah menginformasikan, dan posisinya quote by quote digantikan oleh Nathan Choaon, pemain Heerenveen yang ini gue juga agak belum firm ya, apakah setahu gue dia belum resmi naturalisasi jadi WNI setahu gue ya, tapi koreksi kalau gue salah. Nah, sisa namanya di lini belakang itu sama semua, ada Elkan Bagot, kemudian Kapten Asnawi, Sandy Walsh dan seterusnya. Nah, kemudian yang menarik adalah Yance Sayuri, kembar dari Yakob Sayuri yang memang kalau kita lihat di Liga 1 di PSM Makassar dia sudah bermain rutin ya. Ini dipanggil kembali, dan memang kalau dari informasi yang bersangkutan langsung A1 waktu di Qatar, 2 orang ini memang kabarnya nggak bisa jauh-jauhan. Ya, orang kembar biasa seperti itu ya. Nah, kemudian di lini tengah, ini yang tadi yang gue bilang 3 pemain yang akan dinaturalisasi itu 2 diantaranya masuk line up, yaitu Tom Haye, ini playmaker dari Heerenveen, dan juga Ragnar Roratmangun. Tapi Ragnar Roratmangun lebih kepada winger sih ya, atau pemain depan. Jadi 2 pemain ini sudah masuk. Nah, cuman masalahnya apakah mereka akan main nanti tanggal 21. Nah, nanti akan gua terangkan di bahasan yang kedua. Nah, kemudian juga ada nama Jai Itses dari Venezia FC. Ini juga sudah dimasukkan, tapi kita nggak tahu akan dimainkan atau enggak. Sisanya sama semua, Ivar Jenner, Marcelo Ferdinand, dan seterusnya. Itu dari pemanggilan pemain ya. Jadi meskipun nanti akan disaring lagi oleh Sintayong karena nggak akan mungkin 28 dipanggil, tapi paling enggak ini akan dijadikan oleh Sintayong juga untuk adaptasi ke beberapa pemain yang akan bergabung, terutama para pemain naturalisasi yang baru saja resmi, sehingga mereka nanti ketika memang baru bisa main, kemungkinan besar mereka tuh akan bisa main pada tanggal 6 Juni waktu kita menghadapi Irak di Indonesia. Mungkin semuanya kalau memang nggak ada masalah bisa dimainkan. Nah, oleh karena itu proses naturalisasi lagi dikebut. Kita nggak tahu ya, siapa tahu aja bisa, karena per hari Kamis itu baru saja dilakukan dengar pendapat. Mungkin kalian juga sudah mendengar informasinya, 3 pemain yaitu Ragnar Roratmangun, kemudian juga Tom Haye dan juga Martin Paes. Nah, ini menarik ya, karena saat dengar pendapat di sini kan pagi. Nah, di Eropa dan juga di Amerika Serikat itu dini hari dan subuh. Terutama Martin Paes, ini pemain dari FC Dallas di Texas, Amerika Serikat. Ini kan pasti subuh ya, karena jamnya kebalik 180 derajat. Dan juga Ragnar dan Tom Haye yang bermain di Eropa ini juga mungkin udah tengah malam gitu ya. Jadi mereka ada yang pakai batik, kemudian juga ada yang anggota DPR itu nyuruh nyanyi bahasa Indonesia, nyanyi lagu Indonesia Raya dan sedikit bahasa Indonesia, ya biasalah. Tapi gue yakin ini di belakang sudah
bahasanya apa? Bukan cawe-cawe. Kalau cawe-cawe itu negatif ya. Sudah di-set, sudah disepakati. Jadi ini hanya apa namanya, proses formalitas saja ya, karena pada dasarnya nggak mungkin lah nggak disetujui. Kemudian tapi masih ada proses nih teman-teman setelah ini. Setelah ini akan dibawa menunggu kepresnya keluar, kemudian baru mereka dikasih KTP, kemudian disumpah. Nah, dalam proses ini paling cepat mungkin 2, 3, 4 hari ya. Dan setelah itu masih ada lagi perpindahan federasi. Perpindahan federasi menurut kalau dari presidennya itu butuh seminggu. Nah, sementara pendaftaran itu untuk laga melawan Vietnam itu harus 13 Maret terakhir. Jadi waktunya hanya 6 atau 7 hari. Nah, ini kayaknya agak sangat mepet ya, kecuali proses tersebut bisa disunat ya. Jadi pengambilan sumpahnya bisa dipercepat, kemudian perpindahan federasinya juga bisa dipercepat. Ya kita nggak tahu. Ya siapa tahu bisa. Kemungkinan mereka akan paling pasti masuk squad. Tapi kalau dimainkan atau dimasukkan, ya ini kita nggak tahu ya. Yang jelas memang sangat butuh butuh waktu prosesnya, tapi kelihatannya semua pihak yang hadir yang terlibat dalam proses ini semua sangat quorum lah istilahnya, aklamasi setuju ya. Dan menarik kalau kita lihat juga sedikit, gue tambahkan didengar pendapat tersebut memang hadir beberapa pihak yang berkepentingan ya, diantaranya juga Sekjen PSSI Yunus Nusri ya, kemudian juga dari Kemenpora dan Komisi 3 dan juga Komisi 10. Kenapa? Karena Komisi 3 ini membidangi hukum ya. Jadi nanti proses naturalisasinya juga ada di mereka gitu ya. Nah, oke ya, jadi kita berharap persiapan untuk menghadapi Vietnam ini berjalan lancar, dan siapa tahu para pemain tersebut yang baru saja dinaturalisasi ini bisa segera untuk merumput ya, untuk menambah ketajaman dan kekuatan tim nasional Indonesia untuk kita bisa back to back mengalahkan Vietnam dan menghidupkan peluang kita di kualifikasi Piala Dunia. Karena saat ini kita butuh menang head to head dengan Vietnam. Kalau kita bisa menang, kita akan manjat ke peringkat kedua, menggeser Vietnam. Oke, itu dari pemanggilan pemain timnas menghadapi Vietnam dan juga proses naturalisasi para pemain 3 pemain tersebut. Nah, yang terakhir adalah ini berita sedikit feature dari Premier League. Jadi Justin Hubner ini pemain yang kita lihat salah satu pemain yang terbaik ya di Piala Asia kemarin. Ini resmi sudah menembus tim utama Wolverhampton, karena sebelumnya dia main di reserve team itu. Dan sebenarnya ini bukan pertama kali dia quote by quote menembus tim utama Wolverhampton. Bulan Desember tahun lalu pun dia sebenarnya sudah sempat dimasukkan oleh Gary O'Neill di tim utama waktu lawan Arsenal. Waktu itu mereka kalah 2-1, tapi waktu itu dia menjadi unused substitution atau tidak dipakai sama sekali. Nah, dan waktu itu pun statusnya masih reserve. Kalau sekarang memang dia sudah resmi itu tergabung dalam tim utama. Nah, kita akan menunggu karena selanjutnya nanti Wolverhampton akan menghadapi Fulham tanggal 9. Jadi weekend inilah 2 hari dari sekarang. Kita nggak tahu. Siapa tahu minimal namanya masuk di line up, dan siapa tahu ada kesempatan untuk tampil ya. Karena kalau kita lihat di lini belakang dari Wolverhampton itu ada beberapa saingannya, yaitu Craig Dawson ya, kemudian ada Totti Gomez dan juga Kilman. Karena Wolverhampton ini sering sekali pakai 3 back. Jadi ada 3 slot ya yang posisinya fit in dengan gaya bermain Hubner. Walaupun bisa aja Gary O'Neill menampilkan dia di gelandang bertahan, entah mengcover Lemina atau juga Tom Doyle. Kita nggak tahu. Yang penting gue berharap dia bisa segera mendapatkan minute play, karena kalau itu terjadi maka dia akan menjadi pemain Indonesia pertama yang merumput di Liga Utama Eropa. Ya, karena dulu Kurniawan juga main di di Swiss itu, di Luzern Swiss. Tapi kan Swiss kan bukan Liga Utama Eropa. Liga Utama Eropa itu kita tahu lah, Liga Inggris, Liga Italia, kemudian Liga Spanyol ya. Nah, ini kalau memang dia nanti akan diturunkan. Jadi kita akan tunggu, mudah-mudahan ini, dan gue yakin ini tidak seperti dulu ya. Kalau kalian yang ingat tahun 90-an pertengahan itu Kurnia Sandi sempat quote by quote katanya bergabung dengan Sampdoria sebagai kiper keempat
Tapi ketika waktu itu nih gue cerita sedikit teman-teman ya, ketika kiper pertama itu dan kedua itu bermasalah, gue lupa kalau nggak salah kena kartu merah atau aku cedera. Nah kiper ketiganya kan naik nih jadi kiper utama. Kiper keempatnya Kurnia Sandi harusnya jadi cadangan. Kemudian media waktu itu menggembar-gemborkan, wah kita kan pertama kali melihat pemain Indonesia duduk di bangku cadangan di line up tim apa di Sampdoria, dan Sampdoria saat itu bagus timnya, tapi ternyata nggak ada dan ternyata itu hanya pepesan kosong. Tapi gue yakin Justin Hubner tidak seperti itu karena memang dia merintis karirnya secara personal bukan by endorse dan seterusnya ya. Dan terakhir sebelum gue tutup, jadi tadi udah banyak tuh gue rangkum, padat aja ya, gue cepet ngomongnya soal tiket karena pre-sale sudah selesai kemarin dan sekarang sudah dibuka untuk umum. Cuma berita baiknya adalah ada dua kabar, satu kabar baik, satu kabar buruk. Kabar buruknya adalah tiketnya kurang laku. Gue sempat bicara dengan salah satu esko PSSI, dia agak geram. Wah ini gimana nih tim netizen fans Indonesia nih koar-koar banyak nuntut, tapi datang dong ke stadion. Nah makanya kalian ikut berkorban juga untuk mendukung tim kesayangan kita hadir. Udah berkali-kali gue katakan ketika di Piala Asia kemarin gue bisa melihat bagaimana benar kontribusi dari Ultras Garuda di Qatar itu sangat luar biasa. Datang ke stadion memberikan semangat dan itu diakui oleh pemain sangat membantu. Nah jadi yuk kita datang sama-sama ke Gelora Bung Karno hari Kamis ya. Kamis tanggal 21 jam 20.30 habis puasa bagi kalian yang puasa dan juga taraweh. Dan tiketnya juga katanya udah diturunin. Tadinya paling mahal 750.000, sekarang jadi 600.000 ya. Jadi segera beli, segera juga siapkan semua atribut kalian untuk mendukung tim nasional kita mengalahkan Vietnam. Oke, terima kasih. Semoga informasi yang gue sampaikan bermanfaat dan stay healthy buat kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng ya supaya nggak kehilangan berita-berita video-video terbaru dari gue. Terima kasih, ciao.